ini adalah pertemuan kita yang kelima untuk belajar tentang firman Allah. Ya. Sedikit penyampaian dari Pak Guru bahwa hasil dari penilaian dengan semester anak-anakku sekalian sudah lumayan bagus, tapi kalau perlu, kalau boleh itu ditingkatkan lagi. Ya, artinya masih ada titik-titik yang agak kurang. Tapi Bapak berharap anak-anakku bisa meningkatkan, bisa belajar dengan baik. Oke, nah hari ini kita akan masuk di bab 4, yaitu aku dan gerejaku. Ya, tapi sebelum kita masuk dalam materi, seperti biasa kita harus mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Maka dari itu kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas pemilik kehidupan kami, atas waktu yang sungguh luar biasa. Hari ini Tuhan kami mau belajar. Buka akal dan pikiran kami agar firman-Mu yang akan kami pelajari boleh kami pakai sebagai pedoman dan suluh dalam kehidupan kami, baik kami selaku anak-anak remaja-Mu. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, di pertemuan keempat kemarin anak-anakku sudah mengumpulkan tugas dengan mencatat nama-nama denominasi gereja yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita sebagai gereja yang sesungguhnya. Di bab 4 kita akan membahas aku dan gerejaku. Ya, yang pertama di poin A, arti gereja. Kata gereja yang kita kenal sekarang itu berasal dari kata Portugis, yaitu igreja. Ya. Kata gereja diartikan sebagai kumpulan umat atau orang percaya. Inilah arti gereja menurut kata Portugis, yaitu igreja, yaitu kumpulan orang-orang percaya. Dalam Perjanjian Baru, gereja diambil dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang artinya dipanggil keluar menjadi murid Kristus. Ada dua pemahaman tentang arti gereja yang kita pahami sekarang. Yang pertama dalam bahasa Portugis, yaitu igreja, yang artinya kumpulan orang-orang percaya. Kemudian dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang artinya dipanggil keluar menjadi murid, dipanggil keluar memberitakan kabar sukacita. Itulah gereja yang sesungguhnya. Ya, di kalangan bangsa Yahudi, istilah dalam bahasa Ibrani tadi itu mereka artikan sebagai perkumpulan bersama. Ya, biasa mereka sebut dengan kata kahal. Ya, jadi dalam bangsa Yahudi itu mereka menggunakan istilah dengan menunjukkan gereja bahwa adalah sebuah perkumpulan bersama. Nah, mereka biasa sebut dengan kata kahal. Kahal ini adalah bahasa Ibrani. Ya. Nah, anak-anakku boleh mengikuti di rumah mengambil Alkitab. Kita membandingkan bagaimana bahasa perkumpulan bersama yang bangsa-bangsa yang dipahami itu terdapat dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 3. Kita baca bersama. Seorang Aman atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang 10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Mengapa kitab Ulangan pasal 23 ayat 3 ini menjelaskan bahwa keturunan seorang Aman dan Moab itu tidak boleh masuk
masuk dalam jemaah Tuhan. Mengapa? Karena ini tadi, mereka memahami bahwa gereja itu hanya sebatas perkumpulan bersama. Ya. Mereka salah mengartikan pemahaman tentang gereja yang sesungguhnya. Dalam bahasa Portugis tadi bahwa gereja itu adalah perkumpulan orang percaya. Tetapi kemudian bangsa Yahudi itu memahaminya lain. Makanya dijelaskan dalam kitab Ulangan tadi, keturunan Amun dan seorang Moab itu tidak boleh bergabung dalam jemaah Tuhan karena pemahaman itu. Kemudian yang berikut, dengan demikian kita dapat memahami bahwa adanya hubungan yang erat antara perjanjian lama dan perjanjian baru sehubungan dengan penggunaan kata jemaat atau jemaah. Ya. Apa hubungan antara jemaah dan jemaat menurut perjanjian lama dan perjanjian baru? Itu kita bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 38. Kita akan baca bersama Kisah Para Rasul 7 ayat 38. Musa inilah yang menjadi penantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Anak-anakku sendiri tahu bahwa siapa sebenarnya Nabi Musa. Melalui Nabi Musa dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 38 dijelaskan bagaimana keterkaitan yang sesungguhnya jemaah atau jemaah yang dipahami sampai sekarang, perkumpulan orang-orang yang dipilih. Siapa bangsa Israel? Adalah bangsa pilihan yang dituntun oleh Nabi Musa. Nah, kemudian dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepujaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, lebih jelas lagi dalam kitab pertama Petrus pasal 2 ayat 9, bagaimana sebenarnya gereja yang sesungguhnya. Di sini dikatakan oleh firman Allah, kamu adalah bangsa yang terpilih. Gereja-gereja adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil keluar menjadi murid dan memberitakan firman Allah atau kabar sukacita. Itulah gereja yang sesungguhnya. Ini sangat jelas dalam kitab pertama Petrus pasal 2 ayat 9. Ya. Nah, kemudian di bagian B, apa peran gereja? Yang pertama, peran gereja terhadap Allah. Apa peran gereja terhadap Allah? Hal ini dapat kita lihat itu dalam beberapa kitab atau dalam beberapa tulisan. Yang pertama itu, gereja harus memuliakan Allah. Dengan apa? Dengan cara menyembahnya. Siapa gereja? Gereja adalah orangnya. Mungkin anak-anakku sering mendengar, bahkan sering menyanyikan lagu "Aku gereja, kau pun gereja, kita bersama gereja." Gereja adalah orangnya. Jadi gereja adalah orang-orang yang percaya, yang dipanggil keluar untuk menjadi murid. Nah, apa peran gereja? Ini menurut kitab Yohanes pasal 4 ayat 23, nanti akan baca di rumah. Kemudian dalam Filipi pasal 3 ayat 3, dan kemudian dalam Wahyu pasal 22 ayat 9. Apa peran gereja? Gereja harus memuliakan Allah dengan cara menyembahnya. Kemudian gereja harus memuliakan Allah melalui
sebagai gereja yang sesungguhnya. Itu anak-anakku bisa baca dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Bagaimana peran gereja terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, sikap gereja terhadap dunia. Selain memiliki misi ke dalam, ya, gereja juga memiliki misi keluar, yaitu masyarakat sekitarnya. Siapa masyarakat sekitar kita? Adalah orang-orang yang ada di lingkungan kita, baik dalam keluarga, di sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat luas. Nah, peran gereja ini biasa disebut sebagai fungsi marturia. Apa itu marturia? Marturia adalah bersaksi. Bagaimana kita sebagai gereja bersaksi terhadap lingkungan di sekitar kita. Contohnya, kisah orang Samaria yang baik hati. Itu anak-anak bisa nanti baca dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kemudian, gereja harus menolong sesama. Siapa sesama kita? Bukan hanya sesama kita orang-orang Kristen, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah sesama kita. Ya, jadi jangan anak-anak berpikir bahwa sesama saya adalah hanya orang tua saya yang seiman, hanya teman-teman saya yang seiman. Tidak. Itu dijelaskan dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Kemudian peran gereja menjadi garam dan terang, menjadi perasa, menerangi kegelapan. Itulah peran gereja terhadap dunia. Dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Itulah peran gereja terhadap dunia. Nah, kemudian di bagian C, bagaimana hubungan antara kita dan sesama kita sebagai gereja. Gereja membutuhkan peran aktif kita, baik sebagai pelajar, sebagai anggota jemaat, karena kita adalah generasi penerus gereja di masa yang akan datang. Apa yang harus kita buat untuk gereja? Banyak hal yang harus kita buat dalam gereja. Ada pelayanan-pelayanan tertentu. Contoh, rajin mengikuti ibadah, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan remaja. Berani mengambil sikap yang baik, itulah pelayanan yang sesungguhnya dalam gereja. Nah, anak-anak bisa bandingkan. Ada sebuah cerita dalam buku paket kita. Itu di halaman 26 sampai 27 tentang seorang adik yang berperan aktif dalam gereja. Tapi nanti anak-anak bisa membandingkan bagaimana sebenarnya peran remaja atau anak muda itu dalam gereja. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab tentang orang-orang muda yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Yeremia dipanggil Tuhan pada masa mudanya. Yusuf dipakai Tuhan pada masa mudanya. Apalagi Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mulai dari anak-anak sampai dia mengakhiri pelayanannya dalam dunia ini, itu berangkat dari masa mudanya. Jadi mari anak-anak kita berperan penting, kita mengambil sikap, memberi diri dalam pelayanan untuk gereja. Siapa gereja? Diri kita dan sesama kita. Nah, menurut Rasul Paulus, masa muda bukanlah penghalang bagi kita untuk turut serta dalam pelayanan, serta memiliki dan memikul tanggung jawab melakukan tugas panggilan gereja. Di kelas 7 dan kelas 8 itu kita sudah belajar bagaimana yang disebut dengan tri panggilan gereja: bersekutu, bersaksi, dan melayani. Nanti anak-anak bisa bandingkan dalam kitab pertama Timotius pasal 4 ayat 12a. Ya. Janganlah masa muda menjadi perkara saya masih muda.
saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa melayani, saya tidak bisa membaca Alkitab, saya tidak bisa berdoa. Mari anak-anakku sekalian, ya, kita mengikut anjuran Rasul Paulus bagaimana peran aktif orang muda dengan contoh-contoh dalam Alkitab yang Pak Guru sudah sebutkan tadi. Orang-orang yang dipanggil dari masa mudanya melayani dan memberitakan firman. Ada 3 tugas penting yang harus kita lakukan sebagai gereja yang sesungguhnya. Kita harus bersaksi, kita harus bersekutu, dan kita harus melayani. Marturia, koinonia, dan diakonia. Marturia bersaksi, koinonia bersekutu, diakonia melayani. Nah, demikianlah materi kita hari ini, anak-anakku sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh kita maknai dengan baik. Bagaimana sebenarnya peran gereja yang sesungguhnya. Bagaimana kita bertanggung jawab sebagai orang muda terhadap pelayanan dalam gereja. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang muda dalam menumbuh kembangkan gereja yang sesungguhnya. Ya, semoga pelajaran kita hari ini boleh kita pahami dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Pak Guru berharap kita semua boleh sehat, tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran sekalipun kita masih belajar dari rumah. Ya, untuk mengakhiri materi kita hari ini, kita minta pertolongan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kebaikan-Mu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar tentang firman. Ajar kami Tuhan untuk menjadi gereja yang betul-betul dan sungguh-sungguh melayani. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat, menjadi gereja yang aktif berperan dalam dunia ini, memberitakan akan firman kebenaran. Ini doa kami, mampukan kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku, tetap semangat untuk belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.